Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah pagi ini. Baik yang mengikuti secara online maupun yang ada di tempat ini, kiranya kita boleh diberikan sukacita oleh Tuhan untuk bisa beribadah pagi ini. Satu pujian sukacita yang akan kita naikkan adalah apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Dengan tepuk tangan kita angkat pujian ini. Mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Warta Jemaat Ibadah Multigenerasi edisi Minggu 20 Maret 2022 Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili. Pengkhotbah Evangelis Magles Lewa KBC. Teks firman Tuhan Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-28. Tema Kristus adalah Raja atau penderitaan. Nas pembimbing 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Lewa KBC, Magles Lewa KBC yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah dan setiap saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Jikalau ada, dipersilahkan berdiri. Kami dengan tulus hati mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah bersama kami dalam minggu-minggu yang akan datang.
Petugas Kebaktian Multigenerasi Minggu 27 Maret 2022. Pengkhotbah Pendeta Hari Wahyudi, Potum dan Salam Pendeta Hari Wahyudi, Liturgos Saudari Cornelia, Singers Saudari Yosepa Mungkin, Saudara Indra dan Saudari Andrika, doa syafaat dan warta Saudara Gerson, kolektan Saudara Yakobus, Saudari Tesi, pemain musik Saudara Ardianus, sound system Saudara Anggian Situmorang, tamborin Saudari Lara. Sekolah Minggu kelas kecil Saudara Bonardi Cap, Saudari Angel dan Saudari Pera. Tunas remaja Saudari Mila Santika. MMUT yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 April, pembicara Pendeta Rajoki Aman Sinaga. Untuk warta selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang berada di sini, silakan melihat warta jemaat yang sudah ditempelkan di depan pintu masuk aula dan bisa mengunjungi website Ibadah Multigenerasi dengan alamat bit.ly/ibadah multigenerasi. Sekian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mentabiskan ibadah kita dengan diiringi pujian Tuhan Allah Hadir NYTB 74. Bait yang pertama kita duduk dan bait yang kedua kita berdiri. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian nats pembimbing kita hari ini, dan selanjutnya kita tetap menaikkan pujian kita dari nama Yesus terus bersuara nomor 74 ayat yang ketiga. Datang dalam hati, sucikanlah Dia. Dalam hati, sucikanlah Dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian hati yang berbelas kasihan. Berilahu wajahmu, nyata bercahaya, kuatkan percaya. Mari segenap umat percaya di muka bumi ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan berpisah dengan anak-anak sekolah minggu dengan diiringi pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Saya juga mempersilahkan untuk tunas remaja maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, di pagi ini kami menyerahkan kepada Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan beribadah secara khusus. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan Tuhan boleh menolong. Untuk kakak-kakak yang membina juga, Tuhan boleh berkati, mampukan. Terima kasih ya Tuhan, kami utus anak-anak-Mu yang akan beribadah sekolah minggu maupun tunas remaja. Dalam nama Yesus, amin. Ya.
kita akan mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan seindahnya pelangi. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Katakan seindahnya pelangi. Walau badai Saya masih mengajak Bapak Ibu semua untuk mengangkat pujian sukacita kita. Tapi sebelumnya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari utara ke selatan. Allahku dahsyat.
saya persilakan kepada Bapak Ibu semua duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Marturia. Waktu dan tempat saya persilakan.
Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kepada yang bertugas untuk menaikkan doa-doa, saya persilakan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih selama sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati dalam setiap aktivitas, tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan bagi kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum memberi pada hari ini. Biarlah persembahan yang kami berikan pada hari ini boleh membantu pelayanan di tempat ini, dan sungguh-sungguh nama Tuhan yang tinggi dan dimuliakan. Terima kasih Bapa sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pada yang bertugas, saya persilakan maju ke depan. Dengan diiringi pujian Intan dan Permata, NYTB nomor 7. Doa syafaat kepada yang bertugas, saya persilakan. Kita akan berdoa, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, kesehatan dan segala berkat jasmani yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami Bapa. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan kepada kami. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk Sivitas Akademika, STT-ATI dan Jemaat Multigenerasi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, baik untuk STT-ATI dan Jemaat Multigenerasi yang ada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk biaya operasional lembaga STT-ATI. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyediakan orang-orang yang
mau membantu kami di tempat ini, yang selalu setia menolong kami di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu, Tuhan berkati mereka. Dan kami berdoa juga untuk jemaat multigenerasi, agar selalu Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan setiap kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk sponsor mahasiswa maupun donatur STTAT, baik lembaga gerejawi ataupun perseorangan, agar tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan, dan kiranya Tuhan membalas kebaikan mereka. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia mendukung kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur mereka masih memiliki hati untuk menolong kami di tempat ini, untuk memberikan berkat-berkat-Nya kepada kami di tempat ini Tuhan. Baik untuk lembaga kami, bahkan untuk setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan di tempat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan usaha pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami berdoa untuk pembangunan Rusunawa, gedung multifungsi Christian Center, supaya tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dana-dana yang masih dibutuhkan dan diperlukan Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan, Tuhan sediakan setiap anak-anak Tuhan yang akan membantu pembangunan yang sudah direncanakan. Kami serahkan setiap pembangunan yang ada, agar Tuhan berkati dan semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang akan mengerjakannya juga Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk malam minggu untuk Tuhan. Tuhan berkati yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 April. Kiranya Tuhan tolong setiap tim multigenerasi yang bertugas. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan melayani. Bahkan pembicara, ada pendeta Rajokia Mansinaga. Tuhan tolong anak-Mu, Tuhan berkati. Bahkan pemuda-pemudi yang akan hadir di tempat ini juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami serahkan acara malam minggu untuk Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga pendeta Niko Pabayo Gading. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pelayanan Bapak di tempat ini bersama Ibu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahkan kesehatannya bersama Ibu juga Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya, cucu menantu, bahkan keluarga yang lain tidak bersama-sama dengan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati juga Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk Ibu Doyekim. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, dan nantinya akan kembali lagi di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati saat ini mengurus ibunya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, bahkan dana biaya juga Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan. Kami serahkan Ibu Doyekim bersama keluarga pendeta Niko Pabayo Gading ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa tetap untuk pemulihan pendeta Yohanes Kote. Kami bersyukur untuk hari ini sudah bisa beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan tetap kuatkan dan tetap pulihkan kedua kaki Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa untuk Wilina Foresti yang akan berulang tahun tanggal 20 Maret, Sarinda FC Manimabi tanggal 21 Maret, Getreda Weo tanggal 22 Maret, Lulu Tamariska 22 Maret, dan Franz Faisal tanggal 23 Maret. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik yang ada di tempat praktek, Tuhan tolong, Tuhan berkati, bahkan anak-anak-Mu yang dalam pendidikan di tempat ini, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan berkati setiap pembentukan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan di Indonesia, supaya Tuhan berkati baik presiden, wakil presiden, serta jajaran, supaya dapat memimpin Indonesia dengan hikmat dan otoritas daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk segala persoalan bangsa Indonesia agar dapat tertangani dengan baik. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang menangani setiap permasalahan ini, agar setiap permasalahan bisa ditangani dengan baik Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk umat Kristen dan gereja-gereja supaya menjadi berkat dan saksi Kristus di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini mereka melayani. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong agar nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja bisa menjadi saksi Kristus di tengah jemaat-jemaat yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, inilah setiap doa kami. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang liturgos dipersilakan. Sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan bermazmur terlebih dahulu. Kita buka Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang pertama, dan Bapak Ibu semua membacakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima akan kita bacakan secara silih berganti. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Pelantaranmu sungguh teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Dengan diiringi satu pujian untuk melandasi firman Tuhan pagi ini, banyak yang Kau perbuat. Dengan sikap penyembahan, kita angkat pujian ini.
kami, Tuhan yang boleh memberkati kami masing-masing melalui firman Tuhan pagi ini. Hamba-Mu yang Tuhan berikan kesempatan untuk bisa memberikan firman Tuhan pagi ini, Tuhan boleh menolong, mampu memberkati. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pada hamba-Nya serahkan. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah kami yang besar. Kami meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati untuk menebus hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab tidak ada Allah yang layak disembah selain Engkau. Engkau mulia, Engkau kudus, dan layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang menguatkan kami untuk terus setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Dan kekuatan itu hanya kami terima daripada-Mu Tuhan, tidak ada yang lain. Biarlah segala pujian, segala syukur kami, hormat kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur bahwa sekarang tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, masing-masing pribadi kami yang hadir di pagi hari ini. Urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dan bukan hanya itu, kami juga dimampukan untuk melakukannya. Dan kami dimampukan untuk setia menjadi pengikut-Mu seumur hidup kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan di pagi hari ini sebagai saluran berkat, biarlah Engkau mengurapi dan Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ambil alih waktu pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Apakah Bapak Ibu sudah menemukan? Ya. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sepanjang bulan Maret ini sampai nanti minggu pertama di bulan April, tema firman Tuhan yang dibahas dalam ibadah minggu, ibadah multi generasi, adalah tentang Kristus adalah Raja. Kalau 2 minggu yang lalu, Kristus adalah Raja membahas tentang pencobaan. Minggu lalu, Kristus adalah Raja membahas tentang pertentangan. Minggu ini, Kristus adalah Raja membahas tentang penderitaan. Ya. Apa itu penderitaan? Saya coba melihat beberapa definisi tentang penderitaan. Penderitaan artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, baik secara lahir maupun batin. Kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan diartikan sebagai sesuatu yang menyusahkan, yang ditanggung, atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Apapun pengertian penderitaan, kalau orang dengar kata menderita, pasti bukan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Pasti sesuatu yang negatif, tidak enak, susah. Ya. Dan di dalam teks yang sudah kita baca, ini Yesus menanggung penderitaan. Bahkan kalau kita baca, penderitaan Yesus bukan hanya sebatas menderita secara fisik, tapi dibunuh, Dia mati. Ya. Dan ini adalah bagian dari misi yang harus Yesus lakukan. Mengapa begitu penting bagi kita untuk memahami tentang misi Yesus? Saya melihat di sini, karena ini akan membawa kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kalau kita lihat dalam teks ini, ada hubungan antara penderitaan Kristus dengan menjadi pengikut Kristus. Dengan memahami penderitaan Kristus, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Ya. Yang harus Yesus lakukan untuk memenuhi misinya itu hanya satu,
menderita dan mati. Menderita dan mati, ya. Kalau kita teliti membaca di dalam Injil Matius ini, maka kita melihat bahwa ini sebenarnya bukan pertama kali Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dia alami. Sebelumnya secara simbolis Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid, tapi secara simbolis, ya. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 9 ayat 15, Tuhan Yesus menyampaikan tentang mempelai yang akan diambil dari mereka. Kemudian di dalam pasal 12 ayat 40, Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Secara simbolis. Dan ini, kalau dalam pasal ini, ayat yang sudah kita baca, ini pertama kalinya Tuhan Yesus menyampaikan secara terang-terangan, secara nyata, secara detail bahwa dia akan menderita, dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat, sebelumnya Tuhan Yesus fokus berbicara kepada orang banyak. Tetapi untuk penderitaan ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya, kepada murid-muridnya. Dia sedang mempersiapkan mereka apa yang akan dialami ketika nanti mereka sampai di Yerusalem. Ya. Dia akan mengalami penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mengapa penting Yesus harus mati dan menderita? Ya, menderita dan mati. Pertama, karena ini adalah rencana Allah. Yang kedua, ini adalah perintah Bapa kepada anaknya. Dan yang ketiga, ini adalah satu-satunya cara, ya, bukan salah satu cara, satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada cara yang lain. Inilah satu-satunya cara. Dan inilah yang dilakukan Yesus dalam memenuhi misinya. Dia harus menderita dan mati. Nah, kalau kita membaca dalam ayat selanjutnya, di ayat ke-22, bagaimana respon Petrus ketika dia mendengar tentang penderitaan Yesus? Kalau kita melihat di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, Petrus menegur Yesus. Tapi setelah itu giliran Yesus yang menegur Petrus, ya. Ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Petrus menegur Yesus karena sepertinya dia tidak terlalu senang dengan tentang ajaran penderitaan dan kematian Yesus di Yerusalem. Ya. Kalau kita melihat dalam pasal 4, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus meninggalkan segala sesuatu dan dia mengikuti Yesus. Dan sampai saat itu dia mengikuti Yesus dengan setia. Jadi apa artinya bagi Petrus, bagi para murid-murid yang sudah setia mengikuti Yesus, kalau Yesus harus mati, harus menderita dan mati? Maka pasti mereka berpikir bahwa mereka juga pasti akan menderita dan mati juga. Dan ini sangat tidak menyenangkan untuk mereka, ya. Khususnya Petrus yang langsung menegur Yesus. Tapi kita melihat di dalam ayat yang ke-23, Yesus balik menegur Petrus, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini teguran yang begitu keras yang Tuhan berikan kepada Petrus. Ya. Sebelumnya kalau kita baca dalam perikop di ayat 13 sampai ayat yang ke-20, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kalian siapakah aku? Petrus dengan lantang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di antara para murid,
seolah-olah Petrus yang lebih mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan karena perkataan Petrus ini, maka Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau, atau diberkatilah engkau, ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah batu karang, di mana Yesus akan membangun jemaatnya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Petrus akan diberikan kunci kerajaan sorga, kunci kerajaan Allah. Tapi ini berbalik ketika di ayat yang ke-23, waktu dia menegur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dia, enyalah engkau iblis. Dikatakan iblis dan kemudian dikatakan batu sandungan. Yesus harus menderita, harus mati, dan ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga, ya. Oleh karena itu Petrus mendapat teguran yang sangat keras. Yesus harus pergi ke kayu salib karena itu adalah rencana Allah. Itu adalah perintah Bapa kepada putranya, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah misi Yesus, dan Petrus mencoba untuk menjauhkan Yesus dari misinya. Ya. Penderitaan merupakan bagian daripada kehidupan orang percaya, dan teladan ini diberikan oleh Yesus. Waktu Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, dia sebenarnya tidak memahami apa misi yang harus Yesus lakukan sebagai seorang Mesias. Yesus tidak datang sebagai Mesias, sebagai seorang politik, ya, secara politik untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan orang Romawi, itu tidak. Tapi Yesus datang sebagai Mesias yang menderita untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Jadi Petrus belum mengerti benar-benar apa artinya mengikut Yesus. Makanya dia tidak siap dengan penderitaan. Orang kalau tidak mengerti benar-benar tentang apa arti mengikut Yesus, pasti pikirannya hanya yang enak-enak, berkat, ya. Mungkin kita pernah mendengar dan sudah mendengar tentang teologi kemakmuran, ya. Minta saja apa yang kamu mau, kamu dapat. Tapi mengikut Yesus bukan seperti itu, ya. Penderitaan juga merupakan bagian daripada kita ketika kita mengikut Yesus, ya. Petrus belum paham tentang arti mengikut Yesus. Oleh karena itu Yesus meluruskan apa artinya menjadi seorang murid Yesus, apa artinya menjadi seorang pengikut Yesus. Dan selanjutnya dalam ayat ke-24 sampai ayat yang ke-28. Ya. Ada banyak orang ingin memperoleh berkat tanpa beban, ingin sukses tanpa pengorbanan, ingin menikmati janji Tuhan, tapi tidak mau merasakan sakitnya. Ya. Bagaimana mungkin? Ya. Tidak mungkin, karena ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Kalau kita melihat dalam ayat ke-24 sampai ayat yang ke-28, ada 3 hal yang Yesus sampaikan apa yang harus kita lakukan untuk mengikut Dia. Ya. Pertama, harus menyangkal diri. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini Yesus sampaikan kepada orang-orang yang sudah menjadi muridnya. Ya. Bukan hanya sekedar ikut, tapi ada harga yang harus dibayar. Pertama, harus menyangkal diri. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengikut Yesus, menyangkal diri kita sendiri. Ya. Sebelum kita ikut Yesus, diri kita yang nomor 1. Kita buat segala sesuatu untuk kepentingan kita, keputusan untuk keuntungan kita, semaunya kita. Tetapi ketika kita ikut Yesus,
kita punya Tuhan yang baru. Hidup kita bukan lagi untuk kita, tapi untuk Yesus. Kita adalah murid Kristus. Kita harus taat kepadanya dan bukan kepada diri kita. Hidup kita bukan lagi untuk kita, tapi untuk Kristus, ya. Menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Pada zaman Yesus, orang yang pikul salib itu cuma satu artinya, bahwa orang itu akan mati. Jadi orang yang seorang kriminal, dia pikul salibnya dia sendiri menuju ke tempat eksekusi. Pikul salib artinya menderita. Tapi jangan salah, menjadi pengikut Yesus lalu ada penderitaan karena masalah kehidupan, frustrasi, lalu bilang bahwa ini adalah salib yang harus aku pikul. Buat kesalahan sendiri, lalu bilang, ya saya menderita karena kesalahan saya, inilah salib yang harus saya pikul. Oh tidak, yang dimaksudkan di sini menderita pikul salib ini adalah menderita karena konsekuensi karena ikut Yesus, konsekuensi sebagai murid Yesus. Mati untuk diri kita sendiri dan hidup untuk Kristus. Pengorbanan yang kita buat untuk mengikuti Yesus. Bahkan sedia menyerahkan nyawa kita daripada menyangkal Yesus. Ya. Pikul salib, menderita. Dan ini tidak mudah, ya. Kalau diperhadapkan dengan orang taruh pisau di leher, pilih Yesus atau tidak? Ya. Ada banyak kesaksian yang orang yang menyangkal Yesus. Tapi saya ingat waktu konflik Ambon tahun 99, waktu itu saya kelas 2 SMA. Adik kelas saya 2 orang, kakak beradik. Diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Pilih Yesus atau tidak? Dan mereka bilang pilih Yesus. Masih SMA kelas 1, 15 tahun, 2 orang bersaudara, kandung. Waktu bilang pilih Yesus, langsung selesai di situ. Ya. Dan ini tidak mudah. Ini yang buat orang tidak siap mengikuti Yesus untuk menderita, pikul salib. Ketika nyawa menjadi taruhannya, ini pilihan yang sulit. Tapi itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Ya. Siap tidak kita untuk pikul salib? Siap tidak kita untuk menderita? Ya. Sudah menyangkal diri, pikul salib lagi. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Dan yang ketiga, tetap mengikut Yesus. Kalau 2 hal yang pertama tadi, menyangkal diri, pikul salib, ini menekankan pada tindakan kita yang diambil di awal perjalanan bersama Yesus. Tapi yang ketiga, tetap mengikut Yesus. Ini menekankan kepada berkelanjutan. Mengikut Yesus ini berarti menempuh jarak. Nah, jadi kita tidak hanya memulai suatu perjalanan, tapi terus-menerus menyelesaikannya sampai selesai seumur hidup kita. Ada banyak orang mau memulai, tapi sampai tengah jalan belok, sampai tengah jalan putus. Yang Tuhan mau sampai selesai. Itulah menjadi seorang pengikut Kristus. Seumur hidup, ya, terus. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27, menjadi pengikut Kristus memang bukan hal yang mudah, tapi ada upah. Dan upah itu bukan dari dunia. Kita mengikut Kristus, upah itu adalah dari Yesus sendiri. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada upah. Setiap orang akan menerima upahnya. Setiap kita yang mengikut Yesus. Ya. Di sini kita belajar bahwa penderitaan dan menjadi seorang pengikut Kristus
itu tidak bisa dipisahkan. Jangan pernah bermimpi bahwa ketika kita ikut Yesus, hidup kita akan aman-aman saja, enak-enak saja, bebas dari sakit penyakit, bebas daripada pergumulan. Tidak. Penderitaan itulah bagian kita. Karena Yesus sudah memberikan teladan itu terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau seandainya kita menderita, itu wajar. Maka betapa pentingnya untuk kita memahami misi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa-dosa. Dan caranya hanya satu, menderita dan mati. Maka kita sebagai pengikut Yesus juga pasti akan mengalami penderitaan. Nah, di sini kita belajar bagian penutup dari firman Tuhan di pagi hari ini. Yesus harus menderita, dan ini sebagai bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa. Maka demikian juga kita. Yesus mau supaya kita menjadi pengikutnya yang taat kepadanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, maka kita harus taat. Yang kedua, kita harus siap menanggung penderitaan sebagai konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Menderita sebagai konsekuensi karena mengikut Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing menjadi murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, bukan yang hanya ikut-ikutan orang. Menjadi murid yang sejati. Nah, tetapi menjadi murid yang sejati itu berarti sungguh-sungguh memahami dan mengenal siapa Yesus, mengenal dan memahami pengajarannya, hidup di dalam Dia, ya. Mau menyangkal diri, pikul salib dan terus mengikuti Yesus. Dan oleh karena itu, keputusan untuk mengikuti Yesus ini adalah keputusan terbaik yang kita buat dalam hidup kita. Ya. Jangan menyerah ketika kita mengalami penderitaan hidup. Jangan mundur dari iman kita ketika kita mengalami penderitaan hidup. Jangan berhenti di tengah jalan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena konsekuensi mengikut Yesus. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ya, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita. Mohon kesediaan Pendeta Rajoki Aman Sinaga mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih di hadapan Tuhan. Hari ini firman-Mu memberkati dan meneguhkan kami. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami yang hebat, yang mengangkat kami dari lumpur dosa, dari keterpurukan hidup. Tapi Tuhan mengangkat kami, menjadikan kami menjadi biji mata Tuhan. Jaminan keselamatan itu jelas ada bagi kami, karena kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam hal itu juga Tuhan menuntut kami, Tuhan menginginkan kami sebagai anak-Mu, sebagai umat-Mu, sehingga kami memberi diri kami seutuhnya kepada Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ajar kami untuk kami terus setia di hadapan Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan, tunduk pada salib-Mu, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan sudah berkarya bagi hidup kami umat manusia. Berkati hidup kami, berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini, berkati juga anak-anak Tuhan yang mengikuti, yang mendengarkan, yang merenungkan firman Tuhan ini lewat live streaming. Terlebih berkati hamba-Mu Ibu Magles Lewaka Besi yang sudah menguraikan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan pujian Thank You Jesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. By your But I will praise you. Sekali lagi, thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita, renungkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam hidup saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan duduk, ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu bagi kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati.